Oke sahabat Kumas.com, tadi setelah launching terus langsung kita lanjut dengan media test drive. Nah, untuk hari pertama ini kita akan pakai tipe RS, tipe yang tertingginya. Nanti baru di hari keduanya kita akan pakai HRV eHEV-nya. Nah, hari ini juga akan diselingi dengan lumba irit-iritan. Nanti kita sekalian tes seberapa irit HRV hybrid ini. Selamat pagi sahabat Kumas.com. Nah, ini hari kedua. Kemarin kita udah pakai yang HRV hybrid yang tipe RS. Di situ lomba irit-iritan di hari pertama dari Jakarta kita menuju Anyer. Dapat konsumsi BBM itu 29,7 km per liter di 50 km pertama. Terus selanjutnya kita jalan lagi itu dapat 29 km per liter. Sementara ada klaim dari Honda itu konsumsi BBM HRV hybrid 25 km per liter. Nah, ini di hari kedua pakai HRV yang non RS, dia HRV eHEV yang biasa. Oh enggak, kita pakainya yang modulo. Jadi udah ada nih teman-teman, udah ada side skirtnya. Nih kita lihat ada emblem modulonya. Selain ada side skirtnya, dia juga ada di bumpernya, ada bedanya nih teman-teman. Ada sedikit perbedaan lah dari eksteriornya. Sekarang masuk impresi berkendaranya. So far menyenangkan banget naik HRV. Rasanya kayak bawa, kalau di dalam mobilnya rasanya kayak bawa mobil kecil, kayak bawa mobil Brio. Fun to drive pastinya. Terus juga selain itu ini ada yang beda nih, kayak dari suspensinya dia dapat improvement. Jadi suspensinya itu kompresinya lebih empuk, bantingannya lebih nyaman. Terus juga secara agility juga itu tadi saya bilang fun to drive. Mobilnya nurut banget, koreksi setir nggak banyak. Terus juga memang pasti canggih ya, karena dia udah ada Honda Sensing-nya, terus juga udah ada Honda Connect-nya. Terus juga mesinnya cukup responsif, meskipun sekarang dia pakai mesin 1,5 1500 cc. Kalau yang di generasi sebelumnya kan dia pakai mesin 2000 cc turbo. Nah, untuk yang di HRV terbaru ini mesin turbo udah nggak ada, jadi digantikan sama mesin 1500 hybrid. Nah, mesinnya tetap responsif. Terus juga tadi sempat juga pakai mode sportnya. Mode sportnya juga secara feeling impresinya nggak jauh beda dengan HRV yang lama. Cuman paling terasa tuh di bagian suspensi ya teman-teman. Terasa banget improvementnya. Lalu apa ya? Kalau untuk bagian lain sih kurang lebih mirip-mirip dengan HRV lama, seperti secara posisi mengemudi, terus juga jangkauan ke head unit dan lain-lain, kurang lebih sama seperti HRV yang sebelumnya. Cuman yang paling berbeda itu tadi teman-teman, impresi berkendaranya lebih fun to drive karena mobilnya agility-nya oke banget, terus juga suspensinya nyaman, suspensi lebih nyaman. Terus juga apa lagi ya? Ya tadi lebih irit. Itu faktor penting sih. Terus juga perpindahan dari EV ke mesin bensin dia benar-benar nggak terasa sama sekali. Mungkin kalian terasa begitu pas di macet ya, kondisi stop and go itu terasa mobilnya lebih hening, nggak ada getaran. Itu berarti lagi pakai mode EV-nya. Halo sahabat Kumas.com, sekarang kita udah ada di pemberhentian terakhir di markas Honda di Sunter setelah perjalanan dari Anyer.
Nah, tadi kita pakai Honda e-HEV yang non RS tapi yang pakai modulo, jadi dengan tambahan aksesoris di bagian bumpernya dan juga di bagian side skirtnya. Selama perjalanan tadi kita bisa merasakan impresi dari SUV hybrid ini yang sudah diproduksi secara lokal, teman-teman. Overall mobil ini benar-benar fun to drive seperti karakter mobil Honda lainnya. Terus juga paling terasa sebenarnya di bagian suspensi, seperti ada improvement juga di bagian suspensinya. Bantingannya jadi lebih empuk, terus juga mobil juga agility lebih bagus, lebih nurut lah saat diajak untuk bermanuver. Untuk performanya memang secara data spesifikasi lebih rendah dibandingkan model sebelumnya. Cuman menurut saya performa mesin yang sekarang pun juga untuk dipakai harian di perkotaan juga sudah cukup. Dan untuk konsumsi BBM ya, kebetulan tadi ada lomba irit-iritan konsumsi BBM. Jadi memang berkendara dengan teknik eco driving. Kalau menurut klaim Honda kemarin itu 25,5 km per liter atau 25 km per liter lah menurut pengetesan internal. Tapi begitu kita coba tadi itu ada yang bisa tembus sampai 30 km per liter, ada yang pakai normal bisa sampai sekitar 27 km per liter, terus dengan tambahan 3 orang dewasa dan juga bawaan masing-masing. Jadi itu tadi teman-teman impresi dari HR-V. Untuk impresi di dalam mobil atau berkendaranya, feeling untuk posisi berkendara sebenarnya kurang lebih sama seperti model sebelumnya. Tetap nyaman. Terus buat saya yang postur tubuhnya 150 cm tidak ada masalah. Berkendara di balik setir HR-V hybrid ini bahkan rasanya seperti bawa mobil ukuran kecil, seperti bawa Brio. Benar-benar pede banget untuk bawanya. Terus juga mobil ini itu tadi kurang lebih mirip seperti HR-V yang sebelumnya, tetap nyaman dibawa. Terus juga untuk posisi berkendara juga mudah untuk melakukan posisi yang ergonomis, karena bisa diatur setirnya tilt dan teleskopik. Terus juga pengaturan joknya juga bisa diatur. Untuk yang non RS ini pengaturan joknya masih manual, cuma untuk yang RS dia pengaturannya sudah elektrik, teman-teman. Oke, itu dulu impresi awal kita berkendara dari Jakarta ke Anyer, dan juga balik lagi dari Anyer ke Jakarta. Nanti kita akan minjem juga mobil ini, kita akan tes untuk dipakai harian di Jakarta, seberapa irit mobilnya dan bagaimana performanya. Segitu dulu teman-teman impresi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video Kompas Otomotif lainnya. Sampai jumpa.